Oke, hai Indri sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda ilmu bagaimana cara funneling jualan pakai iklan. Nah, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara menganalisa iklan dan juga menganalisa profit kita ya kalau Anda jualan menggunakan Facebook Ads atau media iklan, sehingga nanti Anda akan tahu yang mana yang bocornya, yang mana yang harus diperbaiki ya, sehingga funneling atau perjalanan customer Anda bisa bagus ya, dan tentunya bisnis Anda bisa bertumbuh dan Anda tidak akan pernah boncos. Oke, baik, di video ini teman-teman bisa lihat di monitor ini adalah Excel-nya. Nah, Anda bisa contek aja ya, silakan. Ya, ini saya berikan kepada Anda dan ini saya gunakan untuk bisnis saya ya, jualan produk fisik, produk digital, sehingga kita bisa tahu apakah iklan kita boncos atau tidak. Nah, ini contoh iklannya dulu ya, saya lihatin iklannya dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kebetulan saya banyak akun ya teman-teman ya. Ini serunya kalau bisa iklan ya, nanti bisa jualan apa aja ceritanya gitu ya. Oke, nah bagaimana caranya saya bisa jualan apa saja ya, dengan ilmu tentu ya. Kalau misalnya Anda berilmu, Anda punya ilmunya, Anda bisa jualan apa aja ya. Bagaimana cara ikutannya Mas? Klik aja link di bawah ya, nanti Anda akan belajar semuanya ya. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini contoh teman-teman, contoh ini saya udah scale up ya. Saat ini saya udah ngiklan 1 juta per hari untuk masing-masing aset. Berarti kalau hari ini khusus untuk campaign ini saya menghabiskan 3 jutaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini per prospek saya 13.000. Ini masih aman ya, karena CPL saya 60 ribuan ya, 60.000, 50.000. Nah, ini masih aman, jadi saya biarin aja dulu. Nah, ini biasanya akan turun ya, karena ini masih pagi. Saya membuat video ini sekitar jam 10. Biasanya kalau udah siang tuh udah mulai turun ya, karena trafiknya udah banyak yang hadir. Dan ini juga masih baru ya. Nah, jangkauan udah 26.000. Kemudian impresi 28.000, ini udah bagus. Nah, PR saya adalah iklannya, materi iklannya ya, ini kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau misalnya sinyal tinggi, makin banyak yang klik ya. Kemudian dari klik ke landing page udah banyak ya, ini udah cepet lumayan lah, 64. Dan kemudian yang landas ke prospek ini 28%. Ini bagus banget ya konversi, dan akhirnya saya dapat biaya prospek. Nanti untuk lebih detailnya saya akan demokan ke teman-teman gimana caranya. Oke, saya akan jelaskan teman-teman. Ini funnelingnya tinggal dicontek aja ya, contek aja. Nah, ini penting sekali data ini dipakai. Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara mengubahnya ya, dan saya akan berikan rahasianya bagaimana cara Anda bisa mengubah atau meningkatkan konversi bisnis Anda ya. Oke, baik, kita akan mulai. Baik, yang pertama yang Anda lakukan adalah Anda lihat dulu impresinya berapa. Nah, dari sini kalau iklan itu lihat di sini impresinya berapa gitu ya. Nah, impresi ini tergantung bagus atau tidak konten Anda ya. Nah, ini Anda lihat di sini impresi per misalnya 8.000 ya. Ini 8.000 kan. Nah, 8.000 itu sudah ngabisin berapa? Nah, sekitar hampir 200 ribuan ya. Nah, berarti kalau 100.000 berarti 5 ribuan gitu ya. Berarti 5.000, berarti saya menghabiskan 100.000 perak. Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh saya biaya iklan 100.000, berarti impresinya 5.000 ya. Oke, kita coba dulu ya, Nah, kemudian katakanlah CTR saya 1%. Nah, 1% ya. Ini 1%. Ya ini jelek ya. Nah, berarti PR saya kurang bagus ya materi iklannya. Oke. Nah, ini saya akan bikin aja ya 05. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini ya 05. Kemudian dari situ saya dapat 25 klik. Jadi iklan saya diklik 25 klik gitu ya. Nah, kemudian kecepatan landing page-nya 70% ya rata-rata ya. Oke, saya anggap 70% ya. Ini walaupun ini nanti tinggi ya. Ini 75 dan sebagainya, 70%. Kemudian karena kecepatan landing page saya 70%, berarti yang nyampe 18% ya, 18%. Nah, kemudian saya lihat konversinya ya. Nah, ini kita lihat ya iklannya, konversinya itu bagus banget ya, 20%. Ya, 20% ya, 28%. Berarti dari sini ke sini saya dapat 20% ya. Oke, saya tulis aja ya, 20%. Nah, berarti saya dapat 4 prospek.
Oke. Nah, jadi inilah iklan ya. Jadi saya impresinya berapa, kemudian CTR-nya berapa, klik iklan, kemudian kecepatan landing page, oke, konversi landing page-nya berapa, dan lead-nya berapa. Nah, ini saya pakai landing page ya, saya pakai landing page. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu ya, oke, ini funneling-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan lihat atau saya akan menganalisa apakah ini profit atau enggak ya, profit atau enggak ya. Yang pertama kita lihat dulu profit produknya berapa. Misalnya katakan Anda jualan produk, mungkin Anda jualan produk fisik, produk digital, profitnya 100.000 perak ya, 100.000 perak. Ya katakanlah ya. Oke, atau kita ambil murah rendah aja, 50.000 contoh ya, 50.000. Nah, kemudian closing rate-nya 10%. Closing rate itu dari mana Mas dapatnya? Dari kepiawaian CS Anda ya. Closing rate-nya, kepiawaian, kehebatan customer atau CS Anda ya. Bagaimana ketika dapat WA ya. Ini contoh dapat WA 4 orang, nah berapa orang yang closing ya? Berapa orang yang closing. Oke. Nah, katakan 10 orang. Oke, lead-nya 4 ya, katakanlah 4 ya, ini karena koma ya. Yang beli ya 0, otomatis 0 ya karena 10% ya. Oke, omset, oke, dan ini boncos. Iklan ini boncos, teman-teman. Ya, iklan ini boncos. Nah, lalu bagaimana Mas cara saya bisa mengubah ini ya? Nah, dari ini kita bisa analisa bahwa ada beberapa faktor yang kita harus perbaiki. Yang pertama, ini ya. Nah, contoh, misal biaya iklannya sama aja, saya tidak akan naikkan biaya iklan. Saya samain aja 100.000 aja ya. Nah, ini katakanlah impresinya 5.000 sama ya, dengan biaya iklan yang sama 100.000, impresinya 5.000. Ini karena saya pakai konversi. Kalau teman pakai traffic bisa tinggi impresinya ya. Oke, contoh katakanlah saya perbaiki nih, contoh ya. Nah, saya perbaiki ini ya. Nah, ini contoh, saya perbaiki ini. Oke, saya akan cari yang keren banget ya. Nah, saya lihat. Oke, ada nggak yang keren? Oh, ini ada 1,81 ya. Oke, kita lihat di sini. Ada nggak yang gede ya? Oke, ya paling tinggi 1,81. Oke, berarti saya akan perbaiki materi iklannya. Oke. Nah, kemudian katakanlah saya ngiklan. Oke, saya testing, saya analisa marketnya. Kemudian tiba-tiba saya dapat 3%, katakanlah ya. Nah, apa yang terjadi? Klik saya makin tinggi, teman-teman. Makin tinggi ya. Wow, saya dapat 150 klik. Berarti CTR saya naikin. Jadi PR saya adalah CTR-nya. Oke, ya, saya tandain aja dulu ya, teman-teman ya. Saya tandain dulu, oke ya. Gimana tandanya? Pakai warna ungu aja ya. Oh, nggak kelihatan nanti ya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, saya tandain dulu ya. Oke. Berarti PR saya adalah CTR. Oke, CTR. Kemudian klik iklan kecepatan. Oke, katakanlah website saya bagus ya, cepat banget ya. Kecepatan loadingnya oke, berarti saya dapat 105. Oke. Nah, dari sini saya konversinya lead itu tidak jualan ya, dapat ebook gratis, download gratis, intinya dapat prospek. Kalau Anda jualan 2% ya, 2%. Oke. Nah, contoh katakanlah saya konversi, oke, biarin aja dulu ya, saya biarin aja dulu ya, 20%. Oke. Nah, kemudian setelah 20% saya dapat 21 ya, katakanlah atau mungkin saya bantu CS-nya ya, bisa jadi 30% ya, naikin kecil 30%. Oke. Naik ya, mungkin dia sudah belajar scarcity, urgency, greedy dan sebagainya ya. Konversi ya. Ini konversi lead. Ini adalah misalnya ada di landing page itu ada scarcity, urgency, greedy. Misalnya download sekarang sebelum dihapus. Misalnya saya buat countdown timer ya, timer yang ada jadwalnya itu tuh ya. Kemudian saya bikin social proof dan sebagainya ya. Nah, jadi ketika 100 misal katakanlah saya pakai itu, konversi makin tinggi 40%, 30% katakanlah ya, berarti saya 32 lead. Jadi saya dapat 32 lead. Nah, teman-teman bisa lihat sini, saya sampai Anda bisa lihat sini ya, 28 lead ya. Kita refresh, naik enggak ya? Oh, naik nih 29% ya. Nah, ini bisa jadi naik ya. Nanti biasanya siang udah mulai naik nih ya. Ini mulai turun. Oke. Nah, selanjutnya katakanlah saya 30%. Maka oke, saya biru ya, ungu ya. Ungu, ini ungu. Oke. Kemudian selanjutnya saya
ajarin CS saya ini katakanlah 10%, dia hanya bisa 10% teman-teman ya. Nah lalu saya ajarin lah ya. Nah, katakanlah dia udah jago, udah bisa ya, saya katakanlah dia 50%, saya kasih bonus ya, misalnya per closing. Kalau per closing saya kasih ya, jadi dia motivasinya bagus banget ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang beli 15 yang beli 15 ya, jadi closing rate-nya yang masuk 32 ya, 32. Oke. Nah ini saya biar kelihatan ya, 32 ya, 32 closing rate-nya 50%, berarti 32 kali 50% kali 32 berarti 15-an, 15. Nah 15 dikali 50.000 78 sekian, 7,5. Berarti kalau 7,5 dikurang biaya iklan pada hari itu, berarti saya profit teman-teman. Jadi dengan biaya iklan 100.000 saya bisa profit. Ya. Nah, jadi dengan funneling ini. Oke, funneling ini. Nah, teman-teman udah tahu bahwa iklan ini PR-nya yang ungu ini, betul? PR iklan ini adalah ungu ini, teman-teman. Nah, bagaimana mas caranya saya bisa menaikkan ini? Nah, pertanyaan buat teman-teman. Kita ini jualan ke manusia atau ke robot? Ke manusia atau ke robot? Boleh komen di bawah, teman-teman. Yes, ke manusia. Ya, untuk itulah teman-teman, kita harus belajar manusia. Contoh, ketika orang melihat iklan, dia baca, katakanlah dia baca tulisan kita, nonton video atau lihat gambar kita, maka apa yang dibacanya? Tentu teks, teman-teman. Teks ya. Teks ya. Nah, teks itu adalah copywriting, teman-teman. Yes, betul banget, copywriting ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan copywriting itu bisa mengubah jalan cerita, teman-teman. Hanya dengan kata-kata kita bisa mengubah jalan cerita. Nah, contoh seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya CTR kita 1,1% atau di bawah 1%, berarti ada masalah dengan tulisan kita atau materi iklan kita. Nah, materi iklan kita salah satunya adalah copywriting. Jadi penting sekali Anda belajar copywriting ya. Di dunia iklan itu wajib, teman-teman ya. Nah, ini serunya adalah kalau Anda belajar, saya kasih platinum copywriting. Mau nggak, teman-teman ya? Ya. Nah, oke, kita terusin dulu ya. Nanti saya tunjukkan platinum copywritingnya. Kita belajar platinum copywritingnya ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, CTR. Nah, ketika orang ngeklik, lihat landing page, nah ketika dia baca landing page, tentu dia membaca itu kan dia membaca kalimat, betul? Membaca kalimat, kemudian kata-kata dan sebagainya. Artinya dia membaca, teman-teman ya. Dia melihat penawaran kita. Nah, penawaran kita bentuknya tulisan juga, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita tidak punya ilmu copywriting, tentu konversinya kecil juga, teman. Kecil. Nah, itulah kita harus juga belajar copywriting. Nah, selanjutnya katakanlah ya sudah masuk lead. Ya, nah maka selanjutnya adalah tugas CS kita kan, customer service kita atau Anda yang tukang closingnya. Bagaimana cara membuat orang closing? Kan di Indonesia ini kan ketika klik order, billing, masuk billing kan belum tentu dia transfer, betul ya? Dan itu harus di follow up. Nah follow upnya itu juga ada tekniknya, teman-teman. Teknik empati, teknik scarcity urgency, teknik greedy-nya dan sebagainya. Jadi banyak tekniknya. Nah, teknik-teknik itu adalah bagian dari copywriting. Jadi penting sekali Anda belajar copywriting ya. Nah, bukan hanya teknis ngiklannya, bagaimana cara saya bisa mendapatkan targetnya itu target ya, bagaimana saya bisa iklan saya muncul kepada orang-orang yang benar-benar sesuai dengan produk saya, bagaimana cara iklan saya menghantui dia sampai beli ya. Nah, itu adalah teknik, teman-teman, strategi ngiklan. Nah, tetapi bukan hanya itu aja yang kita pelajari, tapi teknik copywriting. Nah, itulah teman-teman, nanti kita akan belajar. Nah, bagi Anda yang ikutan, silakan aja ya, klik aja link di bawah, kita akan belajar di hari Jumat ini. Nah, saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana cara copywriting. Nah, ilmu wajib. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman ikut privat ya, privat di kelas privat, ilmu yang pertama sekali yang saya berikan adalah copywriting ya. Kalau udah jago, nanti kesininya itu mudah ya, bikin teknik closing, bikin landing page, struktur anatomi landing page, ngiklannya dan sebagainya. Jadi penting banget, ini yang pertama kita akan pelajari ya. Nah, nanti kita akan belajar ya teman-teman bagaimana cara copywriting for selling ya. Nah, ini copywriting for selling. Nah, bagaimana cara menaklukkan otak reptil. Nah, jadi manusia ini otaknya dibagi 3 ya, otak neokortex, mammalia dan otak reptil, dan pembeli itu ada di sini teman-teman
ya, di otak reptilnya. Nah, jadi kalau Anda susah jualan di reptil itu gunakan emosi dan menggunakan logika. Nanti kita akan belajar ya kapan-kapan. Kalau mau ikutan Zoom ya, silakan aja. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya sehingga nanti Anda memiliki CTR tinggi. Saya punya banyak sekali ya murid-murid yang CTR tinggi ya, teman-teman saya lihat sini ya. Nah, ini ada Mas Adrian, CTR-nya tinggi banget ya. Ada lebih. Nah, saya di sini 7,8% ya, 6,9%. Ini gede banget ya. Dan ini PR-nya hanya kecepatan landing page ya dan konversi. Nah, ini lagi diperbaiki ya, teman-teman ya. Macam-macam banyak banget ya teman-teman. Nah, ini juga ya, saya juga pernah rilis panduannya atau tekniknya ya, bagaimana cara CTR kita tinggi. Nah, ini tuh saya lihat sini ya, CTR tinggi ya, bahkan banyak murid saya juga menggunakan teknik ini, CTR jadi tinggi. Dan juga ketika Anda jualan, kalaupun Anda tidak menggunakan iklan, Anda juga bisa meningkatkan CTR Anda. Oke, semoga membantu teman-teman. Jadi kalau bagaimana caranya saya bisa meningkatkan penjualan saya, Mas, ya, meningkatkan iklan saya, yes, jawabannya adalah copywriting. Kalau Anda bisa dengan copywriting, maka Anda akan mudah banget untuk membuat iklan Anda bagus, membuat konversi landing page Anda juga tinggi, dan Anda juga bisa jualan di offline ya, dan macam-macam bisa digunakan ya. Bagi Anda yang mau ikutan, langsung aja klik link di bawah ya, ikutin aja. Nanti setiap pekan kita akan ada Zoom berbagai tema niche internet marketing ya, sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Kira-kira mau belajar apa, silahkan komen, nanti saya akan cantumkan kepada Anda. Oke, sampai jumpa, semoga membantu dan semangat untuk kita semua.